Kakak, aku cinta sama kakak. Anak kecil udah cinta-cintaan. Kamu tuh masih TK. Iya, aku serius, kakak. Ada-ada aja. Gak boleh. Pokoknya kakak gak boleh pergi. Welah dalah Juliet, balikin ya nak. Koko wes mau boarding. Nanti kalau ketinggalan pesawat ciloko. Gak mau, pokoknya gak mau. Juliet, ikut kita aja yuk. Tante sayang banget sama kamu. Mama jangan gitu. Mama kan tahu Rusty udah sebatang kara. Dia cuma punya Juliet. Masa mau kita ambil juga? Juliet, Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Koko harus janji sama aku. Tunggu aku gede. Soalnya aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Dadah, Koko. Koko Snow, tahun ini Juliet kena berusia 17 tahun loh. Koko apa kabar di sana? Juliet, siap-siap yuk. Kita mau traveling healing Sinting. Bapak wes urus beres semuanya. Kamu tinggal datang ke kedutaan besar buat wawancara visa besok. Wah, asik. Kita mau jalan-jalan kemana, Pak? Jepang. Tapi dalam rangka apa, Pak? Kok tumben-tumbenan amat? Sahabat bapak, si Omaikiku, anak manangnya mau nikah. Hah? Koko Snow? Iya, ini undangannya. Gak mungkin. Koko janji. Koko Snow mau bohong. Rusty. Kelakuan. Mereka yang begitu aku yang malu ini, Pak. Wah, Juliet. Kamu tuh jadi gadis yang cantik sekali. Tante sampai paling. Makasih, Tante. Bombastic side eye. Loh, ya kenapa? Apa dia udah masuk ke boneka lagi? Tadi kayaknya aku keterlaluan deh sama Koko. Juliet? Loh, itu komiknya terbalik. Dia bacanya gimana? Apa lihat-lihat? Kamu kok galak amat sih? Gak kangen sama Koko emangnya? Enggak. Ya, padahal Koko kangen loh sama kamu. Ternyata Koko kayak gini ya. Aku pikir Koko bakal jadi cowok yang setia. Ingat kok, Koko tuh udah mau nikah. Terus, Masih aja godain aku. Aku gak nyangka Koko jadi fuckboy di sini. emangnya salah? Aku benci sama Koko. Juliet, Nak Snow, maaf ganggu. Juliet mana ya? Kok om gak lihat ya dari tadi? Apa? Bukannya terakhir sama kamu ya, Snow? Kalian ngapain masih di sini? Cepat cari Juliet. Ini di mana? Usso, kawaii o yo-san, itori desu ka? Sorry, aku gak bisa bahasa Jepang. Ishoni hotel. Ih, apaan sih? Jangan pegang-pegang. hanashite kudasai. Kono hito wa ore no kanojo desu. Koko Snow. Aku gak ngerti dia ngomong apa, tapi dia kelihatan keren banget. Gomen. Koko. Astaga Juliet, kamu kemana aja? Aku gak tahu. Aku cuma lari terus jadinya nyasar. Ya udah, yang penting kamu gak apa-apa sekarang. Kayaknya aku harus bilang deh. Kamu kenapa? Aku gak mau jadi pelakor, Koko. Apa itu? Perebut laki orang. Juliet. Nih, Kenapa malah jadi pamer undangan? Iya, aku tahu Koko udah mau nikah. kamu udah buka? Belum. Males. Coba lihat dulu. Gak mau ah. Koko deket banget. Baca. Iya. Loh, kok ada nama aku di sebelah nama Koko? Karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Jadi selama ini Koko nungguin aku. Koko, I love you. Silakan masuk, anggap aja rumah sendiri. Maaf sempit ya. Apaan sempit, orang luas gini? Duit dari mana ente bisa tinggal di mari? Kan gue ngekos berdua bareng Sultan Snow. Misi. Wah, jadi ini kamar kalian. Boys banget banget ya, berasa kayak di kamar sendiri deh. Siapa yang ngajak nih siluman ubur-ubur? Au, ngikut sendiri dia. Ya, maklum lah, Mimi kan tomboy, jadi seleranya itu nggak sama kayak cewek rata-rata pada umumnya modelan kamu, Tifa. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek di dunia ini yang dekor kamarnya cowok banget? Hah, Tumul tuh udah pernah kena selempet kipas angin belum? Lo lapar, Tifa? Iya nih, tadi kemarin kagak sempat sarapan gue. Tenang, ini gue masakin. Nih, Wih, pas banget, tahu aja kesukaan gue. Eits, dapet.
Jangan dimakan dulu, kamu udah bikin sarapan. Udah biarin, tadi gue beli banyak. Ya udah, gue bikin dulu buat lo sarapan. Tenang, bikinnya nggak lama. So, hari ini aku mau bikin nasi goreng udah dapat double protein. Panaskan mentega, masukkan sosis beserta telur di satu pan yang sama. Masaknya gampang banget kan dan nggak ribet. Sajikan dengan nasi putih hangat dan sambal. Pada. Wih, mantep ini. Si Vian jago juga masakannya bisa seenak ini. Udah cepet masaknya dan dapat proteinnya lagi. Kalian harus cobain sih sarapan gaya baru ala Sultan gini. Aku juga gak nyangka ternyata enak banget guys. Sumpah, ini tuh kan wajib coba sih nasi lembut sarapan, modal cuma 11.000. Dan kebetulan aku ini orang Indo sejati guys, yang mahal filosofi kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Terus pakai sambal gini, makin mantep guys. Ini tuh rasanya lagi banget woi. Sampai dari tadi gue gak bisa berhenti ngunyah. Suap terus. Yummy. Mau. Punya aku mana, Vian? Cuci piringnya di dapur sono. Ini kok tiba-tiba HP saya nge-lag ya? Mahalan ini barusan kirim pop lo, pilihinnya Sultana buat profit baru, ditunggu. Buset, 7.000 foto. Mana gayanya sama semua? Pantas saja, kalau begitu, bagaimana jika Anda mengganti handphone Anda, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau HP sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 handphone termahal di dunia, khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada iPhone 15 Pro Max Daytona. Handphone dengan casing titanium aerospace grade berlapis emas ini dibanderol dengan harga $1.900 atau 33 juta rupiah. Next. Di urutan keempat ada Caviar S24 Pure Gold. HP ini terbuat dari emas 18 karat dan berhiaskan 8 batu berlian alami yang bernama kesan glabor dan elegan. Harga HP ini sendiri mencapai $75.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Next. Di urutan ketiga ada Vertu Signature Cobra. Handphone ini merupakan edisi terbatas yang hanya diproduksi 8 unit saja di dunia. Didesain sangat eksklusif dengan 439 batu rubi yang berbentuk seperti ular kobra dan mata yang terbuat dari zamrud asli. Harga HP ini mencapai $360.000 atau 6 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada Jackpot Grace Luxor Las Vegas. Handphone ini dibingkai emas seberat 180 gram. Di bagian belakangnya dilapisi kayu hitam Afrika berusia 200 tahun, serta bertabur 45,5 berlian hitam. Harga HP ini mencapai $1 juta atau 16,8 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada Falco Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Handphone ini terbuat dari emas murni 24 karat yang menggunakan lapisan platinum. Di bagian belakang terdapat batu berlian merah muda besar yang menjadi simbol status sosial. Handphone ini diberi harga $48,5 juta atau 814 miliar rupiah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Bukan ambil foto malah pilih HP. Dasar Sultana nggak peka. Mahalan ini. Ini HP-nya gimana, Sultana? Gak dari. Sultana. Demi Labuan Anomali Horor. Mentang-mentang hari Kamis malam Jumat, FVP-nya kok gini amat? Mana ada hantu siang-siang. Kayak gimana sih? Saya penasaran. Action. Balerina cappuccina, tralalelo tralala, boneka balabu, lirili, larila, bombardino, krokodilo, cimpanzini, bananini, karamarararam, tung 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 sahur. Ballerina cappuccino, tralalero tralala, boneka balabu, lirili, larila, bombardino, krokodilo, cimpanzini, bananini, karamarararam, tung 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 sahur. Loh, kalian di sini cari-cari nodas tadi. Celo? Hah? Tunggu. Sejak kapan Celo bisa bilang R? Kak, coba nyanyi yang versi zombie dong. Udah like sama Sumcelek, Kak. Hah? Lagu Anomali Zombie? Emang dikasih ada yang bisa ya? Itu mah gampang. Apa iya? Kalau aku sampai hafal. Action! Cappuccino, assassino, burbaloni, loli, loli, bombardino, krokodilo, tripi, tropi, trick, track, barabum, frigo, camelo, coco, fanto, elefanto, ballerina, cappuccina, Matteo, la vaca, Saturno, Saturnita. Cappuccino, assassino, burbaloni, luli, loli, bombardino, crocodilo, trippi, troppi, trick, track, barabum, frigo, camelo, coco, fatto, elefanto, ballerina, cappuccina, Matteo, la vaca, Saturno, Saturnita. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Aku Mimi. Belum! Hasil buru-buru, lu ngapain di mari? Perasaan lu kagak ada dalam daftar tamu dah. Aduh. Ngekor sendiri dia. Tahu dah, masa bet heran. Pokoknya kemanapun cowok-cowok pergi, Mimi harus ikut. Mimi kan bagian dari cowok-cowok. Lu udah pernah ditampol pakai mic belum? Hajar tiba hajar.
Udah, daripada buang-buang waktu, mendingan langsung mulai aja. Ya, silahkan. Lo tahu kan di sekolah ini ada satu ruangan yang selalu digembok dan di depan pintunya ditempel tulisan dilarang masuk. Yang di ujung lorong itu. Waktu itu ada rapat OSIS sampai malam dah kalau nggak salah. Dan emang sisa kita bertiga doang tuh di sekolah. Nah, pas kita mau cabut, kita nggak sengaja lewat ruangan itu. Dan gua lihat pintunya nggak dikunci. Terus? Si Vian kepo sama dia dibuka tuh ruangan. Waduh. Karena ruangan itu gelap nggak ada lampu, gue suruh Askan nyalain flash HP. Gak gede sih ruangannya, cuma ada satu meja sama satu kursi di dalamnya. Tapi baunya itu loh, bener-bener kayak amis banget. Tiba-tiba ada suara cewek ngebentak kita. Sekali lagi gue jadi sajen lo. Cewek itu marah, dia bilang ngapain kalian di ruangan ini. Katanya dulu itu ruang jaga. Dan ada anak yang diperkaos dan dibunuh secara brutal sama sapam di ruangan itu. Serius? Sampai ada bekas darah yang tertinggal di tembok dan lantai nggak mau hilang, makanya ruangan itu ditutup. Akhirnya kita minta maaf sama si Ratna, terus pulang. Bentar, nama cewek itu Ratna. Yoi, kakak sih feeling gue, nggak pernah lihat soalnya. By the way, kenapa muka lu mendadak pucat, Tifa? Gue lagi nyari bahan buat tugas makalah. Dan koran lama yang gue baca. Jasad korban pemerkosaan ditemukan membusuk dalam keadaan mengenaskan di sekolah S. Hah, diketahui siswi tersebut bernama Ratna.